Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala annahu ramadat Ainul Junaidi marrotan. Faqala at-tabib in turid ainaka fala tusil ilaihima ma'an. Itu kemarin menerangkan tentang wudu, ya, keutamaan wudu atau barokahnya wudu, keistimewaannya wudu, sebagaimana yang dialami oleh Imam Junaid. Ya. Imam Junaid ketika sakit matanya mendapatkan resep dari dokter tidak boleh terkena air. Tapi ternyata malah dilawan oleh Imam Junaid. Melawannya yaitu dipakai wudu, sehingga matanya terkena air wudu. Yang menjadi kagumnya daripada dokter, Imam Junaid tersebut belum dikasih obat apa-apa oleh dokter, tapi ternyata setelah wudu dipakai untuk sholat, terus wirid dzikir sama Allah. Akhirnya ketika wirid dan dzikir terbawa tidur. Di situ ada, dalam mimpi ada suara tanpa rupa. Ya. Ada suara tanpa ada rupanya. Terus mengatakan bahwa penyakitmu sembuh, Net Junaid. Seketika itu bangun tidur langsung sembuh. Ketika mengalami hal semacam itu justru membuat kagum seorang dokter tersebut, ya, yang tadinya dilarang terkena air karena matanya lagi sakit, ternyata dipakai untuk mengambil air wudhu dan matanya Imam Junaid tersebut terkena air, tapi ternyata malah sembuh. Sehingga hal itu mengakibatkan seorang dokter tersebut langsung masuk Islam, karena kebetulan dokternya itu adalah Nasrani atau non-Muslim. Karena Imam Junaid menyampaikan bahwa penyakit yang diderita oleh manusia atau yang saya derita ini juga pemberian daripada Allah. Kemudian kesembuhan daripada sakit mataku ini juga yang ngobatin Allah. Jadi tawasulnya macam-macam, perantaranya macam-macam. Ya, kadang kalanya bertolak belakang dengan prediksi manusia. Itu menjadikan sebuah pembelajaran kepada si dokter tersebut. Akhirnya dokter tersebut masuk Islam. Ini juga menjadikan sebuah pembelajaran terhadap kita semua, di mana dalam syariatnya kita berwudu itu membasuh wajah kita. Ya, ada sunah-sunahnya. Sebelumnya itu juga ada berkumur. Berkumur itu sunahnya wudu apa wajibnya wudu? Ya. Sunnahnya wudu. Fardunya wudu ada berapa? Fardunya wudu ada 3. Yang pertama apa? Ya,
Yang pertama nyuci muka. Yang kedua apa? Basuh telinga. Yang ketiga membasuh kaki. Jadi kata Syekh Jordan, fardunya wudhu ada 3, yaitu basuh wajah, kemudian basuh telinga, kemudian basuh kaki. Ya. Tuh. Itu fardunya wudhu. Kalau sunnahnya wudhu, kata Syekh siapa ini? Tadi Syekh Jordan, fardunya wudhu ada 3. Sementara sunnahnya wudhu, ya, masuk basuh hidung, apalagi ya, berkumur, terus apalagi membasuh tangan, ya, benar nggak? Pak David masih ingat nggak? Ya, ini kajian-kajian yang sangat sepele tapi menjadi gawe. Cuman kita juga tidak ngerti, padahal dari kecil sampai segini tuanya hari-hari kita wudhu, tapi tidak tahu fardunya wudhu. Ya, gitu ya. Coba hitung satu persatu fardunya wudhu. Yang pertama adalah niat. Ya, orang wudhu tanpa niat tidak sah. Ya. Kemudian yang kedua membasuh, ya. Membasuh apa? Coba ingat-ingat ya. Jangan nengok yang lain, nengok dirinya sendiri aja. Kalau mau wudhu apa dulu yang dikerjakan? Yang pertama niatnya apa? Jangan-jangan niatnya nggak hafal. Niat wudhu ya, lillahi ta'ala, jangan-jangan seperti itu. Apa perlu kita balik ke TPA lagi? Ya. Nawaitul, terus raf'il hadasil akbari gitu. Asgori apa akbari? Nah, asgori ya. Terus lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala? Fardhu lillahi ta'ala. Niat. Setelah niat langsung apa? Membasuh telapak tangan. Terus setelah itu apa? Terus berkumur. Setelah itu ya, nggak usah malu, kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa gitu loh, ya. Kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa. Coba ini apa, kitab Safinah ini coba nanti Pak Puji ini dikemas jadikan sebagai buku. Masa udah torekot fardunya wudhu nggak ngerti kan? Mungkin malu-maluin. Buka itu lihat di situ. Furudul wudhu'i sitatun. Fardunya wudhu itu ada. Ya. Ada berapa? Pertama apa leh? Niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga kedua siku. Kemudian yang keempat sebagian kepala. Yang kelima kedua kaki sampai pergelangan kaki. Yang keenam tertib. Artinya urut. Nggak boleh di tangannya dulu, kemudian baru sikilnya atau kakinya, baru mukanya. Perlu nggak kajian ini Pak? Ya kita ngaji hakikat tapi syariatnya liputan ya. Ini padahal kita di YouTube ini Pak, besok didengerin sama orang banyak ini. Ini jamaah apa torikul ilmi. Ya ini fardunya wudhu nggak ngerti, padahal kajiannya sudah hakikat, sudah torikot. Ya, yang dikaji sudah mengenai nafsu, ada nafsul amarah, nafsul lawamah. Ya, gimana mau menggerakkan nafsu sementara syariatnya juga tidak tahu. Benar apa salah? Salah. Nah, itu di apa namanya? Di kopi yang banyak-banyak itu jadikan buku itu Pak Puji, PR-nya Pak Puji itu. Ya dibuat gede seperti itu ya. Bagus, diperkecil juga bagus. Ya, itu sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya itu. Ya, sudah ada terjemahannya bahasa Indonesianya. Jadi tinggal baca-baca aja. Masih nggak mau ya kebangetan. Belum nanti perkara yang membatalkan wudhu. Ngertinya cuma selama ini kentut saja. Ya kan?
Selama ini cuma tahunya batalnya wudhu kentut. Sekarang sementara selain itu juga banyak. Ada berapa perkara yang batalkan wudhu? Insya Allah tidak tahu. Pokoknya kentut sama biol gitu aja lah ya. Intinya. Nanti bisa-bisa juga nggak ngerti, sudah batal wudhunya, haram melakukan apa juga nggak ngerti. Gitu Pak. Gimana kita mau mendapatkan karomahnya wudhu sementara syaratnya wudhu nggak ngerti, fardunya wudhu nggak ngerti, perkara yang batalkan wudhu nggak ngerti. Kalau wudhu kita rusak, nggak boleh mengerjakan apa juga nggak ngerti. Ketika kita junub nggak boleh apa juga nggak ngerti. Ketika kita hadas nggak boleh apa juga nggak ngerti. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kenapa saya katakan nggak apa-apa? Itulah sebabnya bapak-bapak rajin ngaji. Ya, ada pembahasan, ya ada pembahasan. Ya. Kalau pintar semua berarti nggak ada pembahasan dong. Makanya kalau habis ngaji sampai jam 2, jam 3 bakas fardunya wudhu. Fardunya wudhu apa bakas duit? Kalau Pak RT bakas motor kan, motorku nggak siap-siap. Ini bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak, ingat lagi tadi fardunya wudhu ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat. Ketika kita mau wudhu harus niat dulu. Tanpa niat maka tidak sah wudhu kita. Walaupun toh kita membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Ya, kemudian tertib walaupun toh urut dari awal sampai akhir, tapi tanpa niat juga tidak sah. Lah wudhu nggak boleh itu diloncat-loncat, ya, atau dijelong-jelong. Misalnya dari niat kemudian terus basuh kaki, nah habis itu kakinya dibasuh terus baru cuci tangan, nah, baru basuh muka. Nah, itu nggak boleh, harus urut, ya, harus urut. Pertama niat, yang kedua membasuh muka. Nah, kenapa tadi Syekh Marjo menjawab berkumur dulu? Nah, berkumur itulah bukan fardunya wudhu, tapi sunnahnya wudhu. Ya. Selain berkumur ada lagi, termasuk ngisap air di hidung, ya kan? Ngisap air di hidung. Kemudian membasuh kedua telinga. Itu juga termasuk sunnahnya wudhu. Ini yang harus kita tahu. Nanti jangan semua dihitung. Ya pertama niat, yang kedua berkumur, yang ketiga membasuh muka, yang keempat membasuh kedua telinga, yang kelima membasuh kedua tangan, yang keenam membasuh sebagian kepala, yang ketujuh membasuh kedua kaki, kemudian yang kedelapan tertib. Jadi banyak jadinya. Enggak tahu itu wudhu, itu fardu apa sunnah. Jadi kalau bapak-bapak mau ngambil air wudhu, ya kan, enggak berkumur, sah enggak wudhu kita? Sah saja. Ya. Berhubung kita tidak biasa menghisap air di hidung, ya. Ketika kita wudhu nggak menghisap air hidung, sah apa tidak? Sah. Kemudian ketika kita wudhu karena airnya cuma sedikit saja, takut nggak cukup, nggak membasuh kedua telinga, sah tidak? Sah-sah saja, ya kan Pak? Paham nggak Pak Puji? Itu menjadi kajian juga kan Pak Puji. Nah, ya padahal itu di YouTube banyak loh Pak. Buat kreatif yang seperti itu. Kajiannya Pak Witono aja cuma sekali aja. Yang berikutnya udah kapok. Udah kapoknya ini karena terlalu mahir, mungkin nggak ngerti, atau mungkin sibuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nggak ngerti saya. Ya, padahal udah saya rancang seperti itu. Jadi paling tidak nanti santri ataupun murid itu sudah tinggal menyimak saja kiainya atau gurunya membacakan dan menerangkan, ya, menerangkan. Di situ kalau nggak diterangkan hanya dibaca saja belum tentu paham. Kayak contoh tadi, ya, kalau nggak disampaikan sama gurunya, loh di sini kok nggak ada berkumur Pak, di sini kok nggak ada membasuh kedua telinga Pak, gimana yang 6 itu kok cuman ini semua? Bisa juga protes. Kalau hanya kita otak-atik sendiri, maka disitulah dibutuhkan yang namanya ngaji.
Ngaji fikih itu kalau di pesantren itu sorokan, Pak. Tahu sorokan? Setoran langsung sama kiainya. Furudul wudu'i sitatun. Adapun fardunya wudu itu ada 6. Al-awalu an-niyatun, ya. An-niyatu yang pertama adalah niat. Asani mushaful wajihi, ya, atau maskul wajih, mengusap wajah dan seterusnya. Itu disetorkan sama kiainya, sama gurunya, bukan hanya mendengarkan gitu saja. Jadi bisa baca, jadi bisa maknain kitabnya. Itu. Paham ya? Makanya saya buat seperti itu karena ada rasa yang ganjal di dalam hati kita berhari-hari atau berminggu-minggu ini. Jangan-jangan santri-santri yang sudah torekoh ini nggak ngerti wudhu. Nah, ternyata dijawab malam ini. Ternyata tidak tahu wudhu. Padahal wudhu itu kita kerjakan setiap hari. Mulai kita dari kecil. Itu yang dikatakan di dalam ajaran torekot itu bukan kita sok-sokan sudah mengkaji hakikat, sudah mengkaji tasawuf, sudah mengkaji torekot, itu bukan. Tapi kita juga harus mengkaji dengan syariat. Syariat kita berjalan, hakikat kita atau torekot kita berjalan, maka itu yang hak. Tapi kalau hakikat kita hanya kita kerjakan, kemudian syariat tidak kita kerjakan, namanya apa? Zindik. Kalau kita hanya mengerjakan syariat saja tapi tanpa hakikat itu fasik. Benar Pak ya? Maka untuk yang hak, untuk benernya itu dua-duanya harus dikerjakan. Dari pagi sampai siang, sampai sore kita kerja secara syariat. Ya. Hakikatnya ya menunggu ganjaran atau menunggu pahala nanti. Di akhir bulan. Benar Pak ya? Kalau kita tidak kerja dari pagi sampai sore, syariat nggak kita jalankan selama 1 bulan. Kayak macam saya, setiap akhir bulan, setiap bulan nggak pernah dapat gaji. Karena tidak kerja. Tidak percaya? Tanya sama Pak Marjo. Ya, nanti kalau akhir bulan mesti nunggu-nunggu gajian. Karena kerja secara syariat sudah dijalankan selama 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Maka di tanggal 30-nya mendapat ganjaran atau mendapat gajian. Nah kalau kita nggak kerja, berarti kita sudah meninggalkan syariat, hanya demi mil aja, ndonga aja terus, muter tasbih aja terus, tapi ada kerjaan nggak mau kerja, diajak kerja bangunan nggak mau, diajak kerja betulin instalasi listrik nggak mau, kayak macam Mas Ali misalnya, hanya nggak gajian walaupun berbulan-bulan. Nah, sekarang baru seminggu kerja aja sudah dapat motor, ya kan Mas Ali ya? Antara apa? Syariat dengan hakikat sudah berjalan, doanya, wiridannya iya, tapi kerjanya juga iya. Betul nggak Pak? Nah ini menjadikan sebuah pembelajaran kepada kita semua bahwa yang selama ini kita sudah menekuni tentang hakikat atau tentang torekot, diajak dzikir Qadiriyah, diajak dzikir Naksabandiyah, diajarkan tentang nafsu, diajarkan tentang latifah, ada latifatul qalbi, latifatul ruhi, ada latifatul sirri, khofi, akhfa dan seterusnya. Ada nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhimah, nafsul rodiyah, mardiyah, kamilah, mutmainnah. Ya, apalagi diajarkan untuk mujahadah, untuk muraqabah, untuk robitoh. Tapi ternyata syariatnya nggak ngerti. Ini baru wudu loh Pak, baru wudu. Belum lagi nanti kita cara bersuci. Ya. Seringkali saya sampaikan bahwa sehebat apapun yang namanya sabun, ya, sehebat apapun yang namanya sabun pencuci pakaian, itu tidak akan mampu mensucikan pakaian kita ketika terkena najis mughaladhah. Tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa.
bersih pakaian kita. Pakai soklin, pakai rinso, pakai apa lagi? Bersih. Tapi itu belum tentu suci. Dalam kaidahnya kalau suci mesti bersih. Tapi kalau bersih belum tentu suci. Bagaimana cara mensucikan najis mughaladhah? Itu malah bukan pakai soklin atau rinso. Tapi pakaian kita cuci dengan air yang bercampurkan tanah atau lempung. Ya, atau abu yang suci. Pernah ngaji itu, Pak? Ayo. Nih, lupa ya. Ini juga permasalahan penting loh, Pak. Coba kalau sempat pakaian kita terkena najis mughaladhah, terus tidak pakai itu, berarti pakaian kita masih najis. Taunya kita bersih. Nah, kita tahu bahwa pakaian itu bersih tapi tidak najis, akhirnya kita pakai sholat. Sah nggak sholat kita? Ayo. Nggak sah, Pak. Kalau sholat nggak sah, nggak memenuhi syarat, terus kita atau sok pede saja, macam hebat saja, sementara sholat kita itu ditolak oleh Allah. Akibat ataupun karena apa? Karena pakaian yang kita pakai itu dalam keadaan najis. Belum lagi bagaimana cara kita mensucikan lantai kita. Ya, lantai kita. Contoh misalnya di teras pondok ini ada ayam, ya, terus tembelek di situ ngotorin lantai, ya, ngotorin lantai. Habis itu hanya kotoran ayam tersebut hanya kita bersihkan dengan sepercik air. Yang penting sudah tidak kelihatan itu kotorannya. Sementara air itu melebar kemana-mana. Karena percikan tadi yang kita siram tadi. Oke? Habis itu supaya tidak kelihatan lantai kita ini basah, langsung kita kasih pel. Pakai kain pel. Pakai kain pel langsung kita putar-putar gitu aja, ya. Tarik sana, tarik sini, yang tadinya enggak terkena najis, ya, enggak kecipratan air karena kita pakai kain pel, akhirnya kita basahin sekalian. Karena untuk menghilangkan percikan air yang ada di sekitar kotoran tadi. Ini juga mengakibatkan fatal, Bapak. Yang tadinya najis itu cuman hanya di tempat itu saja mungkin kurang lebihnya 5 cm ataupun 10 cm. Begitu kita siram air, ya, habis itu air yang tadinya terkena najis itu melebar kemana-mana, ya, nggak kita bersihkan, nggak kita siram air yang suci lagi, langsung kita timpa dengan kain pel. Akhirnya kita kita sebarkan di sekelilingnya yang agak mungkin dari 1 meter atau 2 meter dari tempat itu. Menunggu sampai kering airnya. Mesti karena kita tidak tahu cara mensucikan najis. Nah, yang penting kelihatan kotorannya sudah hilang dan nggak ada airnya gitu aja. Kan begitu, Pak. Habis itu nanti ataupun sorenya ataupun siangnya langsung kita pakai sholat. Katakanlah kita ngaji, ya, ngaji nggak pakai karpet, terus kita gleserin kotoran tersebut dengan sarung kita, dengan pakaian kita, tanpa kita sadari pakaian kita terkena najis. Loh, ini sangat penting loh, Pak. Belum lagi nanti kalau istri kita tidak tahu cara mensucikan pakaian yang suci. Ya, punya anak kecil, kemudian anak kecil tersebut lagi buang air besar, pas kebetulan nggak pakai pampers, ya, nyipratlah di celananya itu. Nah, dicucilah
oleh istri kita dalam satu mesin cuci, kebetulan mesin cucinya itu rusak, jadi pokoknya direndam gitu aja dengan pakaian-pakaian kita. Ya, diucek-ucek itu, udah selesai, buang airnya, masukkan lagi, kasih air lagi, kemudian diperas, buang airnya, masukkan lagi, pakaian itu bercampurkan lagi. Nah ini sangat bahaya Pak. Tak bisa mensucikan pakaian kita karena bercampur dengan najis tersebut. Ya. Dan tidak kita sirami dengan air yang mengalir. Sementara pakaian yang dipakai untuk mensucikan tadi itu masih berkaitan dengan air yang bercampuran dengan najis tersebut. Ini sangat bahaya. Kecuali kalau kita mesin cuci kita mesin cuci otomatis, ya itu paling enak. Ya kan? Karena airnya walaupun bercampuran, begitu selesai dikucek bersih sendiri, ya kan, airnya. Habis itu dialiri oleh air lagi, ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga baru kering sendiri. Itu air yang mengalir dari keran ini, itu anjuran yang bisa mensucikan daripada sesuatu yang najis, selain najis mugholado. Kalau najis mugholado ya sebagaimana tadi yang saya sampaikan, harus dicuci dengan air yang bercampuran dengan tanah ataupun lempung. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pembelajaran untuk kita semua tentang wudu, ya, ini sangat luar biasa. Sehingga secara syariatnya wudu itu kita membasuh wajah kita, membasuh tangan kita, membasuh kaki kita, tapi ada makna secara hakikinya. Ya. Kalau ulama-ulama zaman dulu itu sering mengajarkan kepada kita, sejatinya daripada wudhu itu adalah memberikan pembelajaran di dalam anggota wudhu kita. Saya masih ingat kamakola Kiai Abdurrahim Ki Joko Goro-Goro, nah, di dalam pengajiannya itu kalau mengajarkan kepada mustamiknya atau muhibbinnya ataupun santri-santrinya, itu diajarin ketika mau ngambil air wudhu itu, ketika membasuh muka, wajah-wajah kamu sehari semalam itu terbasuh oleh air suci minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Mbok tolonglah wajah. Kalau ada pandangan-pandangan yang tidak baik, pandangan-pandangan yang molek, pandangan-pandangan yang tidak enak dilihat oleh mata, jangan kamu flototin aja teruslah. Ya. Itu dinasehatin wajahnya. Ngantangan sehari semalam minimal 5 kali kamu aku basuh air suci. Jadilah tangan itu yang senang menolong kebaikan kepada orang lain, sering membantu kebaikan terhadap orang lain. Jangan sering berantem, jangan sering ngambil hak orang lain, jangan nempelengin orang. Itu nasihat-nasihat daripada wudhu ataupun makna daripada wudhu yang hakikinya. Sebelum kita sholat, itu dari wudhu saja sudah banyak pembelajaran yang ada dalam anggota kita, Bapak. Baik itu wajah, tangan, ya, kaki, ya, termasuk berkumur tadi walaupun itu sunnah, itu juga manfaatnya atau hikmahnya banyak sekali. Oleh sebab itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah PR yang besar untuk kita semua, ya. Berawal dari pelajaran tentang wudhu, makna hikmah ataupun karomah dalam berwudhu. Tapi kita juga harus tahu syarat dan rukun atau fardu daripada wudhu. Demikian kajian pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya.
dan bisa kita ambil hikmahnya sehingga bisa perlahan-lahan kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mudah-mudahan ini semua akan mendorong daripada kajian Thoreqoh ataupun hakikat kita. Mudah-mudahan juga menambah ilmu untuk kita semua dan juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.